Awalnya tuh ada berita di beberapa media yang judulnya tokoh masyarakat di daerah Ungasan menikahi seorang anak berumur 15 tahun dan sudah punya bayi berumur 2 tahun perempuan. Berdasarkan berita itu, beberapa media mewawancarai saya. Saya koreksi bahasa menikahi. Jika anak korban perempuan di bawah 18 tahun nggak ada istilahnya menikahi. Istilahnya adalah persetubuhan anak di bawah umur. Nah, saya katakan itu. Artinya kalau persetubuhan di bawah umur berarti melanggar pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang 17 tahun 2016 berangkat dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang khusus mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak. Apa aja itu? Persetubuhan terhadap anak dan pencabulan terhadap anak. Jadi hanya ada 2 pasal 81 tentang persetubuhan dan pasal 82 tentang pencabulan terhadap anak yang ancamnya berubah, yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, bahkan sampai hukuman mati, dan plus pidana lainnya apa? Kebiri, pemasangan chip di tubuhnya jika dia tidak dihukum mati atau hukum seumur hidup, dan diekspos secara besar-besaran identitas pelaku. Untuk apa? Supaya masyarakat mengenal orang itu bahwa dia adalah seorang predator anak atau kaum pedofil. Karena jika kita katakan bagaimana seorang dewasa laki-laki bisa menikah, tanda petik ya bahasa di media, menikah anak umur 15 tahun, tentu nggak mungkin. Yang lakinya berumur 54 tahun, kan nggak masuk akal. Nah, disitu katakan orang umur 50 tahun ke atas dengan anak 5 atau umur 12 tahun itu berarti orang tuh kaum pedofil, penyuka anak-anak. Apa artinya? Ini adalah penjahat atau predator anak. Jadi tidak bisa dikatakan ini suka sama suka, apalagi menikahi. Nah, pertanyaan saya begini, kalau memang dia dinikahi, si pelaku punya suami istri nggak? Ternyata punya istri, yang istrinya adalah anggota dewan dari Partai Golkar. Nah, dari masalah inilah, karena korban akhirnya tidak melapor karena dia di bawah penguasaan si pelaku, akhirnya saya berinisiatif mengirim surat ke Kapolda dan Kapolri. Itu yang saya lakukan karena saya mendapat identitas lengkapnya, si korban namanya siapa, anaknya korban namanya siapa, sekolah SMP-nya dulu di mana, kampungnya di mana, semua saya dapat itu. Bahkan identitas terduga pelaku saya punya, identitas istrinya juga saya punya, alamat lengkapnya terduga pelaku juga saya punya. Nah, berdasarkan semua dokumen yang saya miliki dan data yang lengkap itu dan saya anggap valid, saya memberanikan diri menyuratin Kapolri dan Kapolda Bali. Akhirnya bersyukur suratnya saya ditindaklanjuti dan saya diundang sama Kapolda Bali melalui unit RPK Polda Bali untuk dimintain keterangannya pertanggal 19 Juni 2023 kemarin. Nah, setelah saya dimintain keterangan, saya berikan semua dokumen yang termasuk juga fotonya si anak dan anak korban. Nah, setelah itu akhirnya ditindaklanjutinlah sama polisi. Nah, namun sekarang saya sedikit sedih. Saya kecewa, ternyata berita terakhir kemarin setelah media mengkonfirmasi ke Kabid Humas mengatakan tidak tahu dan menghubungi langsung Kasubditpanya Ibu Kompiang, mengatakan bahwa ada perintah dari Dirkrimumnya untuk tidak menindaklanjuti dulu kasusnya, alam artian dipending. Karena apa? Karena pemilu, karena katanya takut polisi dianggap tidak netral. Dulu pertanyaan saya lagi ini, netral dalam segi apa? Kalau kenetralan polisi bukan berarti melindungi pelaku. Netralnya itu adalah jika polisi mencari kambing hitam partai lain dan menghukum partai itu, namanya netralitasnya dipertanyakan. Tapi ini kan ada hubungannya dengan partai. Dan yang saya adukan adalah suaminya istri yang orang anggota dewan itu, bukan istrinya loh yang saya adukan. Bagaimana bahasanya kok bisa menjaga netralitas? Artinya mungkin polisi salah menafsirkan. Kalau saya anggap disinilah rasa kecewa saya. Dan dengan hal ini, apakah saya diam? Enggak, saya mungkin akan mempropamkan polisi-polisi yang mengatakan itu.